di sana bisa dilihat bagaimana pendekatan-pendekatan mau cetak satelit, kalian kan belum di lapangan, yang itu kemudian bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk bahan pertimbangan melakukan tugas akhir ya, kira-kira itu ya, bahan melakukan untuk tugas akhir. Dan kemudian dari situ makanya kemarin saya minta apa sih data yang diperlukan ya, dari membaca dan seterusnya, itu yang kemudian bisa jadikan dasar. Jadi Galan itu 2018 sedang menulis tentang itu dengan mengikuti pola-pola ataupun penjelasan yang ada di dalam DINSAR tersebut. Kalian bisa mengikuti karena kalian ambil aja download kita satelitnya, terus kemudian yang baru itu adalah GNSS. Jadi beberapa kota memang sudah memasang stasiun geodetik ya untuk melakukan pengukuran. Nah itu mungkin di tempat kalian bisa ada, bisa tidak ada nanti ya. Jadi biasanya di kota-kota besar. Oke, saya akan coba bahas dulu apa yang menjadi tugas di kemarin ya, tugas yang kemarin. Jadi saya perlihatkan pertama misalnya ya, ini kita buka saja. Dari beberapa yang dikumpulkan ya, tentu kalian juga sudah bisa membuka dapat nilai berapa ya. Kalau memang dapat nilai 90 berarti itu memenuhi kriteria yang diminta ya. Jadi kalau yang masih kurang dari 90 itu artinya masih belum memenuhi. Oke, ini saya ambil ya salah satu yang sudah mencantumkan apa yang diminta dari tugas tersebut ya. Kira-kira punya siapa? Oke ya. Ya ini saya ambil satu contoh aja ya. Nanti yang belum, itu nanti diperbaiki untuk penggantinya midtest. Paham kan? Clear ya. Jadi yang belum misalkan, oh saya ini belum ada latar belakang atau latar belakangnya ini belum cukup ya. Itu perbaiki. Nah, yang sudah dapat bagus, itu juga saya berharap di-update. Ya. Jadi karena kuliah hari ini akan membahas mengenai spatial variability dan nanti bagaimana menggunakan kriging, co-kriging, regional kriging, itu saya akan lanjutkan di kuliah geostatistik ya. Jadi geostatistik kemungkinan mungkin sampai selesai oleh saya mungkin ini bulan 1 atau 2 kali karena penguatan knowledge kalian statistik akan saya lebih banyak bahas di statistik. Jadi saya merasa ya meskipun munculnya ide kakak kelas kalian misalkan tiba-tiba mau pakai Fuzzy tapi tidak memahami bagaimana proses perhitungannya. Jadi tidak hanya klik aja di GIS ya, karena GIS itu apapun yang kalian klik itu akan mendapatkan hasil. Tapi poinnya adalah apakah yang dasar itu memenuhi kriteria, memenuhi metode atau tidak. Ya. Jadi di beberapa sidang ketika saya menguji bagaimana harus dikumpulkan, bagaimana diolah, kenapa kamu pakai komen den, kenapa tidak pakai kamu komen if, misalkan, kenapa kamu pakai segitiga, triangular, kenapa kamu tidak pakai trapesium. Nah itu sebetulnya filosofi statistiknya ya. Jadi itu yang kemudian akan saya coba berikan pemahaman. Jadi kuliah ini kan sebetulnya memberikan pemahaman, menyempurnakan pengetahuan kalian dan bisa mendorong itu. Oke. Pertama perbaikannya dulu ya. Jadi ini salah satu saja ya yang jangan saya lihat di depannya ya. Bentar mana ya? Tadi itu ada di sini. Oke. Jadi ini saya sengaja tampilkan di sini biar tidak kelihatan di namanya ya. Oke. Langsung saja ke slide kedua. Oke, ya. Nah, Farhan langsung ketawa. Itu bukan punya saya, kata Farhan. Oke, ya. Oke. Nah, pertama di latar belakang. Jadi begini ya. Kita kan akan buat model mengenai apapun ya namanya. Ini model longsor ya, misalkan model longsor. Jadi di latar belakang itu ya, selain kita bicara mengenai kejadian longsornya gitu ya, itu juga tentu kita bicara mengenai teori yang digunakan gitu ya. Jadi
Jadi misalnya pada saat kita mengambil data nih BPBD mendapatkan ini datanya ada fine ya. Jadi dasar yang pertama itu kan kenapa kita membuat model di situ. Itu yang pertama. Artinya karena secara data kita tahu di situ sudah ada kejadian longsor. Kira-kira itu ya. Jadi kalau nggak ada kejadian longsor, apakah tidak boleh? Boleh juga, tidak menjadi masalah ya. Tapi kemudian dari dasar ini sebetulnya berarti memang di situ ada kejadian longsor. Nah, poin keduanya itu adalah rujukan ya, rujukan yang pernah dilakukan oleh orang lain ya. Jadi memang di sini juga sudah mencantumkan ya, ini sudah mencantumkan rujukannya, siapa yang buat rujukan itu ya. Dia sudah mencantumkan juga rujukannya ya, jadi Aris Saadi menyebutkan bla 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 bla, Effendi Haryanto bla 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 gitu ya. Nah ini kan, nah ini dimunculkan kembali di latar belakang. Jadi kalau misalkan siapa tadi Effendi itu kan dia dengan menggunakan fuzzy logic. Nah jadi ini saya melihat ini ada kecenderungan ya. Jadi kalau ada yang sebelumnya menggunakan fuzzy logic, kemudian yang berikutnya menggunakan fuzzy logic gitu ya. Nah, begitu ditanya apa sih fuzzy logic, apa sih definisinya, gitu. Apa sih domain dari data tersebut, gitu ya. Terus bagaimana kamu membagi karakter subdomain ketika kenapa tadi saya sampaikan kenapa kamu menggunakan then tidak if then tidak menggunakan or dan seterusnya. Nah poin ini kadang-kadang ya karena just follower ya, jadi bukan frontier. Kalau frontier kan berpikir bagaimana dia membangun sifat itu ya. Dan karena saya biasanya kalau ada bicara fuzzy, bicara longsor, bicara apa itu saya menguji. Jadi akhirnya saya tahu ini sebetulnya siapa sih kalau kata orang Palembang kepala pecongnya ya. Yang pertama kali itu siapa? Itu saya tahu gitu aja. Karena dari ketika ditanya knowledge-nya itu berbeda dengan yang datang berikutnya. Bukan tidak boleh ya. Itu sah-sah saja kalian ikut yang sudah dikerjakan. Tetapi poinnya adalah kamu juga memahami ya kenapa data yang kedua. Jadi part dari sini ya, dari sini adalah beberapa kajian yang sudah dilakukan ya. Jadi beberapa kajian yang sudah dilakukan, kemudian dari situ dilihat ya. Jadi ini hanya menyebutkan bahwa lebih bagus lagi kalau misalkan ini kan biasanya karena kita bicara di bicara di dalam ada satu daerah ya, jadi misalnya kalau memang bisa menemukan daerah terdekat, atau yang kedua adalah yang kalian kan sudah melakukan pemetaan geologi ya, artinya akan melakukan pemetaan geologi dan sudah mendapatkan gambaran kondisi geologi regional ya, jadi apakah misalkan banyak suku dan seterusnya. Nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam latar belakang. Itu poinnya. Jadi latar belakang itu karena riset ya, jadi lebih menjelaskan risetnya, topiknya. Jadi di S1 titik beratnya adalah pada ada data, ada teori, dan diolah sampai di situ. Datanya dari mana, bagaimana mengolahnya, itu lalu bagaimana nanti menganalisanya. 3 poin itu. Ya, jadi makanya saya selalu menekankan kepada metode yang dipakai. Karena begini, kalau kalian tahu tentang metode yang dipakai, bagaimana cara menggunakan metodenya, ya nanti begitu ada case baru, kemampuan untuk melakukan analisis secara cepat, itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau dapat satu ternyata dulu saya bacanya pakai ini, apalagi sekarang saya sampaikan dengan kondisi dengan internet yang begitu banyak ya, bisa lihat dari berbagai tutorial misalkan ya. Kalau bicara GIS aja kan itu ada satu di YouTube, itu ada satu spesifik ya, bagaimana menggunakan ArcGIS, bagaimana menambahkan, mengalihkan gitu. Nah itu kan sudah cukup banyak ya. Nah cuman biasanya ini mau kita coba perbaiki, itu kan sebetulnya model ya. Nah model itu diperbaiki. Lalu bertanya, Pak, saya ini tidak menggunakan, saya maunya pakai topik saya lingkungan pengendapan Pak, bukan longsor ya. Nah pertanyaannya, di lingkungan pengendapan juga kan ada data yang dikumpulkan. Ada data juga mengolah statistik. Misalkan bicara propan dan bicara diagenesa, bicara apa lagi ya,
Propanen diogenesa, karena saya punya juga bimbingan ya dulu membahas propanen dan diogenesa. Itu ada beberapa teori yang bisa dipakai di situ. Nah, teori-teori tersebut itu dicoba di apa namanya? Apakah misalkan dari petrofisik, kalau nanti teman-teman di minyak kan lebih banyak menggunakan petrofisik ya. Sebetulnya dari petrofisik ini manfaatnya untuk apa? Nanti digunakan untuk pendekatan celah ya. Kalau di dalam batu bara disebut dengan krit ya. Krit itulah yang kemudian menjadi GMB, gas metan batu bara. Ya kebetulan ada satu bimbingan S2 saya, dia akan mencoba potensi gasifikasi batu bara ya yang di teknik pertambangan. Dia akan melihat di satu pertambangan ya, Bukit Asam, makanya juga sudah tahu dia akan melihat ke situ. Oke, karena kan sekarang kalau apa namanya bicara di global bahwa batu bara itu tidak boleh lagi dibakar secara langsung ya. Meskipun teknologi di dalam PLTU itu ada disebut dengan teknologi superkritikal ya. Artinya batu bara yang dibakar itu emisinya CO2 itu akan sangat jauh turun meskipun batu bara termasuk dalam kategori loreng atau tetapi yang masalah adalah teknologinya memang masih cukup mahal ya. Jadi apapun nanti topiknya ya, karena bukan berarti begini ya, begitu yang bagus itu contohnya adalah yang longsor, terus kalian nih semua pindah ya topiknya menjadi longsor, bukan begitu ya, bukan. Jadi yang sudah memutuskan misalkan melakukan pengendapan boleh-boleh saja, bukan boleh-boleh, sangat boleh, tetapi kemudian pendekatan teorinya itu tentu ada perhitungan ya, karena satu poin yang perlu diingat adalah kalian akan lulus sebagai sarjana teknik. Dan teknik itu ada engineering, definisi engineering itu ya, kalau dengan menurut siapa ya, Pak Tan Basarudin ataupun guru besar ITB, itu ada proses perhitungan di situ ya. Jadi tidak hanya naratif yang menjelaskan ABCD, tapi ada proses perhitungan, proses engineering ya. Tidak juga harus membuat misalkan desain ya. Ujung-ujungnya misalkan kalian baru tahu penyebab longsornya itu adalah curah hujan. Kemudian dari curah hujan menurut rujukan dari si A, si B, si C, maka penanganannya adalah dengan menggunakan bronjong. Itu relatif. Itu nggak ada hubungan, ya. Karena kalau penyebab curah hujan, maka jangan sampai ada hujan kan itu. Itu kira-kira gitu. Jadi di latar belakang kami curah hujan, begitu solusinya menggunakan bronjong. Itu relatif. Jadi ketika mengajukan sesuatu yang akan jadikan problem solving-nya, itu harus relatif dengan bagian sebelumnya. Itu poinnya. Oke ya. Jadi silakan mulai di. Saya yakin di sekarang ini hampir semua paper selalu ada model statistiknya. Jadi misalkan kalau yang pendapat itu ternyata dari kondisi litologinya, dari kondisi antasaringannya, dari kondisi struktur sediminya misalkan. Nah, penjelasan struktur sedimen ini kan juga bisa dikalkulasi, bisa ditabulasikan ya. Itu nanti kita coba bahas di geostatistik. Oke ya. Latar belakangnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan sudah atau dari judul, oke. Pertama dari judul. Jadi tidak lagi judulan ya tahun-tahun kemarin yang nggak menjadi masalah, termasuk kebimbingan saya. Jadi karena memang waktu itu dia masih galau. GIS itu kan geografika informasi sistem. Jadi analisa longsor dengan menggunakan SIG. SIG ini luas ya. SIG ini luas ya. Di SIG ini kan ada berbagai macam metode. Nah, sebisa mungkin pada saat nanti membuat judul itu, model itu muncul di situ ya. Ini kan mata model ya. Jadi judul model di judul itu, model yang akan digunakan itu keluar ya. Kita usahakan keluar di judul itu. Jadi ini misalkan interpretasi satelit ya. Interpretasi yang mana digunakan? Apakah nanti menggunakan Sentinel, apakah menggunakan DINSAR, atau menggunakan DEM, apapun namanya, itu sebisa mungkin muncul di judul. Jadi karena apa? Ya, sekarang ini sudah cukup banyak data mining, sudah cukup terbuka. Jadi biasanya bimbingan saya itu sudah bimbingan saya suruh nonton YouTube-nya Romi Satriawakono ya. Jadi compare beberapa bahwa memang itu merupakan judul yang ada hal yang muncul yang baru atau sesuatu yang hanya pengulangan gitu ya. Dan ini sekarang seperti itu ya. Sekarang ini ada HP untuk banjir di kecamatan A, pindah untuk di kecamatan B, pindah untuk di kecamatan C, pindah untuk di kecamatan D gitu ya.
Nah, itu secara keilmuan itu tidak menambah ya, tidak menambah. Makanya kemudian pada saat kita mau submit ke jurnal itu bisa jadi tidak bisa masuk ya. Kenapa tidak masuk? Karena kita hanya mereplikasi sesuatu, hanya suatu metode dari satu tempat ke tempat lain. Kita hanya mereplay suatu model HP ataupun model fuzzy logic dari tempat A ke tempat B. Nah, yang kita perlu lakukan itu adalah pertama datanya. Misalnya kalau yang di tempat A tersebut sudah menggunakan data DEM, model DEM untuk datanya, kemudian kalian shifting menjadi data Sentinel, itu sudah berbeda. Nanti di situ diperbandingkan DEM itu seberapa akurat ya. Jadi namanya model itu tentu ada weakness-nya. Dan di model ini tidak harus bicara bahwa saya 100% sempurna. Model yang 100% itu justru model yang quote and quote sangat-sangat meragukan. Kenapa saya bilang sangat meragukan? Kita bayangkan dalam membuat model itu sudah ada asumsi, sudah ada hipotesa. Nah, ketika membuat asumsi, tentu ada uncertainty. Itu yang biasanya saya bahas di kuliah ke-9, tapi karena sudah berpindah ke Bang Ugi, jadi saya coba nanti bagaimana menerjemahkan uncertainty itu di kuliah geostatistik ya. Atau nanti kalau di kuliah di outputnya misalkan kan pakai di kuliah konservasi. Nanti kita coba konektivitas antar itu. Ya. Jadi ketika kita bicara menyampaikan itu suatu hal yang jadi justru dipertanyakan gitu ya. Kira-kira begitu. Suatu model pasti ada kelemahan, tetapi yang kemudian dijelaskan itu kalian itu mengurangi kelemahan tersebut gitu ya. Mengurangi kelemahan. Jadi misalkan ketika AHP itu kan analytical hierarchy proses dan itu sangat objektifnya cukup tinggi. Lalu bagaimana mengurangi objektivitasnya? Ya expert yang ditanya. Jadi kalau kalian ingin membuktikan bahwa batu lempung lebih mudah tersubsiden dibandingkan dengan batu pasir misalkan, ya, nah itu udah ada rujukan. Ya. Jadi ya itu rujukan. Jadi jangan ini kenapa saya begitu? Oh gini Pak, karena di situ batunya lempung. This not answer sebetulnya. Ya kalau kalian bicara model, tetapi sifatnya itu dikeluarin bahwa karakter batu lempung ini seperti ABCD, karakter batu pasir seperti ABCD, kemudian menurut si X ya itu keluar. Itulah cara mengurangi bias ya. Jadi kalian tidak harus menjadi sesuatu yang serba tahu, yang ujung-ujungnya kadang-kadang jadi sok tahu gitu, itu yang menjadi masalah. Ya. Tahunya bahwa pasti itu sekarang ini kita coba berusahakan based on knowledge kita, based on dari rujukan-rujukan yang kita gunakan, kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya sebetulnya dulu di awal-awal kita pernah menyusun di guidance penulisan paper itu lebih dari jurnal itu minimal 5. Oke, ya. Jadi ini seperti ini yang ditambahkan tadi latar belakang, kemudian di metode. Nah, metode ini kan juga di sini ya masih ada geostatistik adalah. Nah, itu tidak perlu lagi ya karena kita sudah secara spesifik menyebutkan yang kita bahas memang bagian dari geostatistik, jadi nggak usah lagi definisi geostatistik ya. Tetapi lebih kepada biasanya ada kriging, dari ini kan dibagi simpati oleh kriging ataupun investasi. Ada bagian ini yang akan kita bahas nanti di bagian di kuliah geostatistik ya. Nanti pembagian ini kan ini masih kalian belum menentukan apakah menggunakan simple kriging, apakah menggunakan ordinary kriging. Ini kurang kri-nya ini kayaknya. Jadi ini king, ordinary king, universal king, kurang krigingnya ya, kurang RIG ya, kurang rig-nya ini ya, ini karena jadi king dan seterusnya. Oke, nah ini datanya juga sudah cukup bagus karena kan sudah melihat kira-kira potensi data seperti apa ya, nah seperti itu ya. Jadi silakan tugasnya ini nanti diperbaiki ya untuk bagian latar belakang yang kemudian nanti itu sebagai mengganti dari min test dari saya.
Oke, ada yang nanya juga di situ? Atau saya yang nanya? Oke. Oke ya. Nanti berarti tadi kita kan telat 20 menit ya, biasanya sampai 14.20, berarti sampai kita paskan sampai 14.30. Nggak apa-apa, nggak ada kue lagi kan? Nggak ada ya, oke. Berarti hari Jumat nggak ada ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kuliah kita. Nanti 14.20, sebelum terakhir kuliah terakhir seperti biasa, kan kuliah terakhir, mata kuliah ini kita foto bersama ya, untuk absen. Oke. Nah, part yang kita bahas sekarang adalah analisa spatial variability ya. Kenapa ini menjadi hal yang penting dalam pemodelan? Karena seperti saya sampaikan, sebetulnya di aspek geologi kita memang lebih banyak bicara aspek spasial dibandingkan dengan aspek temporal ya. Jadi, nah itu juga selalu sampaikan bahwa ketika kalian menggunakan data curah hujan, itu harus tahu dulu kan sifat datanya. Curah hujan itu ada data temporal, ada data spasial. Curah hujan itu, kejadian hujan itu adalah data temporal. Nah, ketika kita akan membuat model longsor, maka data temporal tersebut harus dijustifikasi menjadi data spasial. Nah, berarti kan ada apa istilahnya, bukan saya lupa, bukan simulasi ya. Jadi karena simulasi ada proses. Jadi merubah, sebetulnya bukan merubah, tapi dalam bahasa itu transform ya, mentransformasikan ya. Jadi kalau merubah kan changing dalam bahasa Inggris, saya nggak tahu, mentransformasikan. Ya. Ada proses transformasi data dari data temporal menjadi data spasial ya. Jadi biasanya kan begini, data curah hujan bulanan, udah data curah hujan bulanan, kemudian parameter dalam model longsornya adalah curah hujan. Curah hujan bulanan. Nah itu seperti saya sampaikan, itu belum pas ya. Kenapa saya bilang belum pas? Karena harus diterjemahkan ke dalam, ingat di kuliah yang sebelumnya, yang menyebabkan longsor itu kan air yang masuk ke dalam tanahnya. Berarti harus ditransformasikan, curah hujan bulanan tersebut digambarkan dalam bentuk infiltrasi, kira-kira itu. Jadi modelnya model infiltrasi, temporal infiltrasi. Jadi misalnya salah satu pendekatannya adalah dengan kumulatif rainfall de factor. Berapa besar hujan yang masuk ya, secara kumulatif yang kemudian menyebabkan bergesernya ataupun berubahnya nilai soil strength ya. Gitu. Jadi ya sejak lama saya berharap lab kita punya alat pengukuran shear strength yang paling sederhana aja. Dan kita sekarang kan sudah punya direct shear ya. Itu cukup lama tuh prosesnya, sejak saya pindah ke geologi. Saya sudah usul itu, karena kalau kita usul triaksial itu mahal, harganya udah M ya. Nah ini kalau direct shear kan ya di kisaran di bawah 100 jutaan lah ya, fakultas setuju. Lalu karena kita punyanya direct shear ya, yang sifatnya dia juga punya weakness, mungkin kemarin tuh para kita sudah mendengarkan apa sih kelemahan direct shear dengan triaxial test ya. Triaxial itu kan ada weakness-nya ya, makanya nanti datanya sampelnya itu jangan cuma satu gitu ya. Terus sekarang gratis ya, nggak usah bayar ke lab lain karena kita punya sendiri. Yang diperlukan itu adalah quote and quote tenaga kalian untuk melakukan pengujian lebih banyak, kira-kira begitu ya. Nah ini kan poin ini kan saya berharap dengan adanya alat seperti itu tidak lagi ini mau kayak apa sih gitu, tapi sudah terbayang alatnya sudah ada, semua alat yang di lab itu coba kita optimalkan. Jadi misalkan kemarin untuk air saja kita baru punya alat ukur air sederhana, ada pH meter, BOD, COD. Ya memang nanti kita masih satu kekurangan ya, kalau kita mau bicara biologinya kan kita tetap menguji E. coli-nya, tetapi parameter dasar air itu kita sudah punya gitu ya. Jadi itu dan itu nanti kita bisa buat beberapa model sederhananya dulu, nanti kemudian untuk detailnya bisa kita tambah, jadi beban kalian untuk melakukan riset itu tidak begitu berat ya, karena beberapa alat sudah ada, itu tinggal kita lanjutkan. Oke,
Nah, ketika kita bicara spatial variability ya, jadi poin pertama itu ya jadi kalau tadi kita sudah bicara simple kriging, ordinary kriging, baru dengar aja ya, baru dengar ya, simple kriging, ordinary kriging, itu kan sudah mendengar. Lalu dari situ mulai dipikirkan mana yang akan kita gunakan ya. Apakah kita menggunakan simple kriging, ataukah kita menggunakan universal kriging, atau kita menggunakan ordinary kriging ya. Kira-kira itu. Itu kan ada tiga kriging ya minimal. Nanti ada co-kriging, ada cukup banyak lah. Itu yang mana yang akan kita gunakan ya. Nah, jadi ketika kita bicara di poin itu misalnya ya, di poin itu bagaimana kita mengetahui tentang objektifnya. Tentukan dulu objektifnya. Objektif ini apa nih? Jadi kalau misalkan sekarang saya tanya nih ke kalian. Ketika kalian dari judul rencana itu ya, dari judul rencana yang akan dilakukan kajian sebagai tugas akhir tersebut, ya, apakah di situ akan bicara spasial ya? Itu pertama. Jadi misalkan siapa yang risetnya tentang atau ada lagi begini ya, saya ada yang membuat mengenai mineral tanah jarang. Sekarang memang sedang juga menjadi riset yang baru ya. Jadi ada satu di KDGI ya, bukan KDRT, KDGI, komunitas diskusi geostatistik. Ini minggu ini, berarti hari kemarin, hari Selasa, saya perlihatkan, kita baru mendiskusikan, ini cukup menarik ya. Oke, bentar. Ya. Jadi kita melakukan series discussion ya mengenai geometalurgi modeling and 3D block model, real or illusion ya. Ini ini 9 Maret kemarin kita berdiskusi. Ini cukup menarik karena sekarang ini ternyata di teman-teman geostatistik, jadi biasa di perusahaan tambang, katakanlah ini Rio Tinto cukup besar, itu ada geologis, ada geostatisian. Jadi dipisahkan ya antara geologis dan geostatisian. Nah, geostatisian ini sebetulnya salah satu peran pertamanya itu adalah menentukan, katakanlah, besarnya cadangan ya. Jadi kan perusahaan itu kan ada perusahaan eksplorasi, ada perusahaan eksploitasi. Nah, yang membridging dari teman-teman eksplorasi ke eksploitasi itu adalah Rio Tinto ini sekarang malah punya satu unit tersendiri ya. Itu ada berapa puluh geostatistik, ya, geostatisian ya, salah satunya adalah banyak yang dari Indonesia ya. Nah, kemudian si Rio Tinto sendiri nanti juga kadang-kadang meng-hire independen geostatisian ya. Jadi beberapa nama yang kalau kalian bicara di kelompok diskusi geostatistik, ya Bosta Pratama itu udah independen geologis. Jadi setelah si Rio Tinto membuat model, kemudian dari situ kan keluarlah cadangannya ya. Oke, sebagian besar cadangannya gitu ya. Nah itu si buyer ataupun si investor untuk eksploitasi, dia juga perlu second opinion ya, bahwa model yang dibuat itu betul mencukupi atau tidak. Nah itu yang kemudian biasanya mereka meminta independen geologis untuk melakukan itu. Ini menarik sekarang itu, jadi cukup banyak sekali dari geometalurgi sampai nah ini kan sebetulnya tadi saya contohkan yang mineral tanah jarang tersebut. Nah itu yang dibicarakan itu adalah ada yang membuat tugas itu, tapi yang membicarakannya adalah definisi mineral tanah jarang. Padahal mata kuliah kita pemodelan. Jadi kalau mau membahas itu, yang dicari adalah model-model ya rujukannya mengenai mineral tanah jarangnya. Jadi bukan mineral tanah jarang itu ada ABCD, itu dibahasnya di geologi ekonomi.
Nah, tapi yang kita bahas ini adalah untuk membuat model mineral tanah jarang itu adalah model ABCD. Misalkan ini model geometalurgi, 3D block model, dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Jadi itu yang dibahasnya. Dan ini kalau kalian mau, ini memang masih cukup mahal ya. Ini misalkan ada diskusinya nih ya. Ada orang pertama, apakah blok ini reconciled well, artinya bisa menghasilkan yang baik. Kemudian yang kedua, have you checked the classification? Jadi kalau kalian ada yang membuat mengenai alterasi ya, oke kan? Ada yang membuat alterasi. Di alterasi kan nanti ada yang suhu tinggi, yang epithermal, hipotermal, dan seterusnya. Nah, itu kan sebetulnya di specification ya kalau kita bicara di model. Itu yang kalian explore ya, Jadi model-model di epithermal itu sebetulnya seperti apa sih? Syarat-syarat model epithermal itu seperti apa sih kira-kira itu? Nah, itu yang nanti dibahas atau diperbaikan tugas akhirnya. Jadi itu yang dibicarakan. Bukan epithermal adalah that we don't talk about the definition, ya, but we talk about the how we make the model. Itu poinnya. Karena mata kuliah kita mata kuliah pemodelan. Jadi tolong difokuskan kepada mencari metode atau model yang digunakan. Jadi tidak lagi kita bisa definisi. Karena apa? Di latar belakang kita sudah menyebutkan bahwa saya akan buat model ini, ya, saya akan membuat model longsor. Menurut tadi sebelumnya adalah ABCD. Dari studi ABCD ini saya kemarin memilih metode yang C. Yang sebelumnya parameternya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian di 2 itu ada beberapa weakness-nya, kelemahannya. Maka kemudian saya menambahkan dari 2 menjadi 2A, 2B, 2C. Yang 1, 2, 3. Jadi model sebetulnya ada 1, 2 ABC, 3, 4, 5. Atau tetap 2, tetapi pada saat 2 itu di saya itu tidak lengkap datanya. Maka kemudian saya perlu mengenerate data, ya. Mungkin ingat kemarin di kuliah geostatistik, pada satu saat data tidak ada, data penduduk tidak ada, ya, tahun berapa tuh penyarian, kemudian kita coba generate sehingga kita bisa mendapatkan angka di situ. Nah, proses kalian mendapatkan angka yang kosong tadi itu juga bagian dari riset, itu bagian dari engineering. Ya, jadi tidak hanya bicara proses masukan dari parameter, tidak pernah cerita pokoknya mah, masukin aja gitu, dapatlah hasil. Ya. Padahal yang 2 itu, angka parameter 2 itu kamu nebak-nebak. Gitu. Nah, ketika kamu menebak-nebak, bukan sekedar nebak sekarang, tapi kita pendekatan tadi geostatistiknya kita pakai ya untuk menentukan ini. Kira-kira itu ya. Oke. Jadi pertama bicara resources, apakah memang itu cocok untuk the block model? Ini pendekatan gitu ya. Jadi this interesting because I have good linear. Nah, in general biasanya selalu menggunakan model linear ya sama dengan x garis lurus saja. Padahal saya di kuliah kemarin data penduduk ya. Kenapa di geostatistik kita bicara data penduduk sebetulnya ya karena kalau misalkan saya mengambil contoh yang untuk longsor dan kita tahu sekarang di sini ada beberapa bervariasi ya. Justru yang diekspor dari kuliah itu adalah bagaimana kalian memahami konsep yang akan dibuat dan kemudian bagaimana proses mengumpulkan data. Itu yang paling penting. Oke. Ya, jadi this is interesting because I have very good linear regression coefficient. Yang Y sama dengan AX plus B. Itu adalah model linear ya. Padahal kita tahu bahwa kenaikan penduduk tidak model linear, misalkan begitu. Nanti pada saat kalian membuat model tugasnya juga begitu. Apakah dari rujukan-rujukan sebelumnya, jadi kalau tadi bicara mineral tanah jarang, hubungannya sebenarnya atau tidak? Gitu. Kalau memang sudah tidak linear hubungannya, maka pendekatan apa yang digunakan? Ya. Misalnya pada saat bicara curah hujan ya, mau ada curah hujan, ada bimbingan. Saya kemarin bicara mengenai mengenerate data dari data hujan bulanan menjadi data hujan harian. Boleh nggak? Boleh. Sah-sah saja. Ya, data curah hujan bulanan menjadi curah hujan harian. Karena untuk model banjir itu perlu curah hujan harian.
Malah di beberapa desain memerlukan ada curah hujan jam-jaman. Kita punya curah hujan bulanan ya, karena yang kita dapat. Artinya apa? Kita mesti transformasikan data hujan harian. Ada metode, sudah banyak metode yang cara menggunakan curah hujan harian. Nah, saya sampaikan tadi, jadi di dalam model tadi, misalkan kalian membuat 50 parameter di longsor, ada curah hujan di situ. Di situ disebutkan bahwa kalau untuk model ini, curah hujannya harus curah hujan harian. Kalian dapat curah hujan bulanan. Berarti kan kalian dari parameter hujan tadi diturunkan menjadi hujan harian. Proses mengolah data curah hujan itu bagian dari penelitian. Dan nanti kalian mendapat data curah hujan harian. Nanti bicara validasi dan seterusnya. Ya. Jadi kayaknya itu yang kebanyakan sekarang terjadi ya, yang terjadi. Tapi yang sekarang yang untuk 2017, 2018 saya juga tidak banyak mengomentari. Oke, ya, karena ya, tadi sudah lewat ya. Tapi untuk yang 2019 ini saya berharap parameter betul-betul digunakan, parameter betul-betul dicek ya, parameter itu betul-betul di ini. Oke, KRO really how many data point your coefficient based on. Jadi ketika kita bicara regresi linear pasti ditanya berapa jumlah datanya. Ya. Itu juga yang selalu saya sampaikan. Begitu pemetaan kan ambil sampel di tempat yang sama diuji. Padahal harapannya si hasil pemetaan sebelumnya, kalau di titik A, dari titik A ke titik D, ya, katakanlah mau titik A, mengambil titik D, nah sebetulnya yang titik A dan titik D jadi rujukan pada saat kalian melakukan pemetaan di tempat yang sama, kan tidak boleh sama digeser ya. Berarti yang CD itu yang ditambahkan. Lalu dilihat tuh korelasi dari A ke D tersebut, begitu mendapatkan petrografi di tempat C. Nah, ini kan harus dimention juga titik A dan D ini. Nah, poin ini memang saya masih berdiskusi di situ ya, berdiskusi di situ untuk mengenai poin-poin tersebut. Bagaimana sih agar data kita makin bagus? Jadi kita nanti punya pada saat kalian merujuk pemetaan itu untuk petrografi, untuk paleontologi, terutama untuk petrografi ya. Misalkan Arcosweg itu apa sih hubungannya dengan yang tempat berikutnya? Bagaimana sih urutan terlebih lengkapnya gitu? Itu nampaknya bisa lebih diekspor, jadi untuk bisa jadi kajian. Oke, saya teruskan ya. Jadi tadi itu adalah objektifnya ya. Kemudian juga tadi saya bicara measuring measurement dari probability-nya. Nah, sekarang ini contoh sederhana ya. Jadi kalian kan tentu akan punya geological boundary ya. Ini yang saya contohkan. Jadi pada saat membuat model ya, ada satu parameter, itu parameter A. Jadi kalau di parameter A ya, ini adalah batas geologi ya, maka seluruh batas tersebut adalah benar ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian dari batas tersebut ya, ini yang ke B, kita sekarang akan potong kan, dilakukan pemotongan ya, dipotong untuk ekskavasi dalam bentuk kotak seperti ini. Maka yang benar itu adalah yang di dalam kotak ini. Ya. Ya. Jadi A dan B, A and B true, ini benar ya. Oke. Kemudian kita potong lagi di atasnya karena ada parameter yang ketiga ya, ada parameter yang ketiga, maka A dan B dan C yang benar, di luar itu adalah salah. Ya, ini yang kemarin saya memberikan contoh. Pertama kan jumlah penduduk ya. Ya, kamu buat garis jumlah penduduk udah oke. Itu warnanya kan. Kemudian kan saya minta diklasifikasikan mana yang padat, mana yang rendah, mana yang sedang gitu. Sebetulnya kita sudah melakukan yang kedua ini. Jadi filtering kita itu nanti yang tinggi yang mana dapat 1 poin kan. Dapat satu desa kan. Ya, itu adalah intersection value-nya ya, intersection value. Jadi pada saat dipotong tadi ya, dengan kalian membagi klasifikasi tadi itu, maka sebetulnya jadi A, B yang benar. Kemudian ditambah lagi dengan parameter ketiga dengan posisi sekolah, apakah betul ya
ketika ada sekolah merupakan daya tarik orang untuk tinggal di sana, atau ada pasar, itu parameternya depend on yang akan kita diskusikan. Parameter tersebut adalah sangat tergantung daripada kajian yang akan kalian lakukan lebih detail. Maka sekarang jadi kita punya 3 parameter yang kemarin kan. Itu kira-kira itu yang kita mencoba dari parameter. Nah, kuliah geostatik nanti kita mulai membahas cara kajian Anda ya. Jadi data statik apa yang akan digunakan, bagaimana mengolahnya, itu yang akan kita pelajari di dalam apa yang akan kita diskusikan dalam geostatistik. Oke. Saya ambil satu contoh ya. Ini satu contoh ya. Jadi ini contohnya ya. Kalian kan pada saat membuat peta geomorfologi ya, itu apa namanya, memiliki skala kan, betul? Skala peta. Nah, skala peta itu kalau 1:50.000 kan keluarnya grid sebetulnya kan, oke? Nah, di sini memperlihatkan ya skala peta itu tadi. Jadi ini adalah dari skala peta tersebut ya. Ini contohnya saja. Dari skala peta tersebut kemudian dijadikan grid itu tadi ya. 25x25, kemudian 50x50, 5x5, 12,5. Begitu kalian, ini yang tidak pernah kalian lakukan kan, tidak pernah lakukan. Coba buat ininya, kurvanya ya. Ternyata skala peta sendiri ya itu membuat gambar yang berbeda kan. Garis itu akan berbeda-beda ya. Jadi semakin smooth ya, semakin smooth maka garisnya itu akan semakin besar skalanya, 1:5000 misalkan, itu akan semakin mulus datanya. Tetapi yang kemudian menjadi tantangan adalah DEM-nya itu kan kalian scale up ataupun dari down scaling dari skala yang lebih besar, 1:50.000. Apakah garisnya sama atau tidak? Makanya kemudian disitulah katakanlah dalam Sentinel ya. Sentinel itu bisa membandingkan ya garis kan sama-sama biasanya garis di tahun X, katakan tahun 95 dengan garis di tahun di tahun 2019 misalkan. Itu terjadi pergeseran. Ketika garisnya tersebut bergeser, maka sudah muncul istilah deformasi. Nah, itu yang dipelajari di DINSAR. Jadi ketika kita bicara DINSAR, penggunaan DINSAR untuk plan subsidence, yang diukur itu adalah garis-garis kontur. Garis-garis kontur di tahun katakan 95 dibandingkan dengan garis kontur di tahun 2019. Pergeseran itu bisa terbaca oleh si DINSAR ini. Apa yang dibaca DINSAR itu sebetulnya adalah garis tadi. Nah, pendekatan itu yang kemudian ada berbagai metode, nanti berbagai cara itu yang sekali paham, bisa didengarkan di situ yang Pak Muhammad sampaikan tadi, dia bisa menjelaskan kenapa sih kita pakai metode, kenapa dia step itu ada stepnya A, B, C, D. Kalian tidak, kalaupun kalian dari A, B, C, D, B-nya tidak lakukan langsung ke D, dapat. Tetapi ada proses yang hilang, yaitu proses smoothing misalkan ya. Ada penggunaan Kalman filter dan seterusnya. Nah, itu harus betul-betul runut. Makanya kemudian di dalam DINSAR itu at the end itu bisa dapat metode. Jadi ini apa sih? Saya nggak tahu caranya Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi begitu kalian running itu akan keluar metode-metode yang digunakan. Nah, evaluasi kita adalah atas urutannya itu. Ya, atas urutannya. Itu yang saya sedang support Galan untuk menuliskan di poin itu ya. Oke, ya. Jadi dari sini saja kita sudah bisa, saya harap kalian sudah memahami bahwa pemilihan grid nanti di dalam peta geomorfologi ya, itu juga sangat pengaruh ya. Jadi makanya saya bilang tadi pembuatan peta geomorfologi itu juga sangat menarik. Ya. Salah satu juga yang ingin saya improve dari penamaan morfologi misalkan perbukitan denodasional. Terus kenapa disebut perbukitan denodasional? Gitu. Karena di situ saya menemukan longsoran berapa titik, 1 titik.
kemudian satu bukit disebut denominasional. Nah, sebetulnya ada yang disebut dengan ada beberapa parameter morfometri yang sempat diajarkan oleh Tanya itu menggambarkan tingkat erosivitas. Jadi kita bandingkan dari katakanlah 95 dengan 2019, daerah-daerah bukit-bukit yang mengalami erosivitas sangat tinggi, dia denominasional. Gitu. Jadi pendefinisian sendiri berdasarkan parameter-parameter tadi itu ya. Hanya kan kalian sudah lewat ya mata kuliah geomorfologinya. Nah untuk yang 2020 berarti yang sekarang lagi morfologi nanti saya akan mengajar itu merupakan bagian dari penerjemahan ya. Jadi bukan satu titik itu hanya proofing lapangan, tetapi untuk membuktikan bahwa seluruh bukit mana saja yang mengalami erosional, maka kita bisa menggunakan perubahan bentuk lahan dari tahun 90-an yang datanya ada. Jadi kalau misalkan di Bayah tuh di tempatnya siapa Rena ya, data paling tua tahun sekian, yaitu terakhir kita gunakan. Kemudian data terbaru tahun berapa. Lalu kita bandingkan daerah-daerah yang mengalami ada hypsometri yang paling tinggi, maka itu denominasional, yang mengalami denominasional sangat intens. Nanti kita bisa klasifikasikan lagi denominasional sangat intens, semi intens dan seterusnya. Dan itu kan sebetulnya di gambar ini yang prosesnya ya seperti biasa lah. Kalian menggunakan overlay seperti ini kan, overlay ada slope, ini kan ada ini parameternya ya, slope length, convexity, direction, litologi dan seterusnya ya. Nanti di sini dan petanya tadi ya itu yang kita sampaikan akan kita coba diskusikan di kuliah geomorfologi. Geostatistik adalah apakah kita perlu menggunakan rata-rata pemberat dan unit atau tidak, itu kita diskusikan. Oke, ya. Itu yang yang di sini ya, misalnya sepertinya. Kemudian yang berikutnya understanding geostatistical program kita baca. Nah, yang keempat, analisis geological influence, dan yang kelima ini saya dalam satu bahasan analysis of directional influence. Ya. Kalau yang use of data transform tadi kita punya data curah hujan, data temporal diubah menjadi data spasial. Itu adalah use data transform yang efeknya nanti kepada spatial trend. Oke, bagaimana kita poin 4 dan 5? Ini saya menggambarkan menggambarkan satu poin yang nampaknya akan banyak kalian gunakan ya. Jadi bagaimana kita pertama mendefinisikan dulu data geologinya ya. Data geologinya yang kemudian yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan. Oke. Gambar yang ini ya, saya coba ini kan. Nah, ini kan ini ada disebut definisi adalah pen kurvatur, ini ada slope, ini normal slope, ini aspeknya, ini profil kurvatur ya. Ini contoh parameter aja. Dan ini kan yang saya sampaikan tadi, harapannya ketika kita membuat definisi denominasional, itu kan mengalami pelapukan. Simpelnya begini sebetulnya, kalau lapuk dia lebih mudah tererosi kan itu. Jadi semakin banyak yang tererosi, maka proses pelapukan itu sangat intens kan itu. Bicara proses pelapukan sangat intens, maka kita bicara mengenai histologi. Nah, itu sendiri juga jadi bisa menjadikan bagian dari itu. Oke. Nah, ini ada satu penampang ya. Nah, ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan blok model ya. Oke. Nah, ini kan pakai nilai ya, ini Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z5 di sini, Z6, Z7, Z8. Jadi ini adalah dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian ini kita punya batas boundary-nya ya, seperti yang tadi. Kemudian adalah tempat kita mengukur perubahan. Jadi ini biasanya digunakan untuk model banjir ya. Jadi pada poin itu adalah debit yang akan kita gunakan. Kita berdasarkan batas watershed tadi. Yang pertama tadi kita memahami kondisi geologinya. Di dalam watershed tersebut, misalnya ada beberapa jenis histologi. Satu ini jenis A, ini B, ini C, misalkan seperti itu. Atau bisa jadi bentuknya ini juga kebagi lagi
ini ada D, ini ada E ya. Dalam satu batasan di sini. Ini kalau dibagikan, tadinya kan ini adalah litologinya A, ini litologinya B. Tapi di sini, sebelah sini ada D, ini ada E. Nah, ini C paling bawah. Itu sendiri tentu akan memberikan hasil yang berbeda-beda, kontrol terhadap debit aliran misalkan, potensi kelongsoran. Ini yang saya sampaikan tadi, memahami mengenai geological influence ya. Apakah kondisi geologi tadi, kondisi litologi, biasanya kalian tuh sebetulnya bisa menyebutkan, oh yang saya itu Pak batuan keras, karena sini adalah breksi, yang kanan itu breksi, yang D itu breksi Pak, yang F itu adalah tuff misalkan ya gitu. Kemudian yang itu pasir, yang B itu adalah lempung, yang C itu adalah sit. Itu kan kalian sudah terbiasa. Nah, di model kita kuantifikasi dalam bentuk angka sebetulnya. Dan itu yang kemudian pada saat membuat model longsor, saya sudah menyebutkan di situ batuan A ya, itu adalah kelasnya kuat 5 kasih nilai. Batuan B sedang, kasih nilai 4 dan seterusnya. Itu tidak salah ya. Yang masih kurang itu adalah rujukannya. Ya, karena di dalam engineering geologi, dalam geologi teknik itu masing-masing itu sudah memiliki nilai ya, nilai. Jadi kalau batu pasir lapuk dengan batu pasir tidak lapuk juga berbeda kondisinya. Ya, misalnya apakah pasir segar ya, batu pasir yang masih fresh dibandingkan dengan bres yang lapuk, mana yang lebih berpotensi longsor? Tentu saja bres yang lapuk. Padahal secara awal tadi bres sifatnya dikeras. Nah, poin-poin ini yang saya sampaikan tadi itu kita bisa sebagai geological influence ya. Itu geological influence, karena yang dibicarakan di sini, dibicarakan di geologi itu adalah bukan batuan induknya, bukan batuan sumbernya, tapi prosesnya, proses kejadian tadi. Jadi ketika dia sudah lapuk dan dia bukan lapuk, makanya saya sampaikan tadi kalau kita menggunakan parameter hypsometri itu meskipun batu pasir, kita bisa quote and quote ya mengestimasi bahwa yang ini adalah pasir segar, yang sebelah sana adalah bres yang sudah lapuk. Dan itu kalian temukan pada saat lapangan. Jadi itulah pentingnya deskripsi pada saat pemetaan. Makanya kenapa di dalam deskripsi sebisa mungkin menjelaskan, masih ingat kan, lapuk dan segar, kira-kira gitu. Nah ini betul-betul harus diamati ya, gitu kan. Jadi begitu jalan kan, oh ini pasir, ini lempung. Padahal kalian sudah, saya nggak tahu, ini kalian udah pernah ke lapangan kan? Sudah ya? Belum? Sudah kan, Gilang? Sudah, Pak. Semester 1, Pak. Kenapa? Karena pas semester 1 tuh. Siapa yang ngomong semester 1? Sudah? Sudah pernah, Pak, ke lapangan pas di semester 1 ke Pagar Alam. Oke, paling tidak bisa melihat mana lapuk, mana segar kan. Nah itu kan di dalam deskripsi ya, di dalam deskripsi itu kan boleh dicantumkan kan. Nah itu sekarang yang digunakan. Ini jadi ngapain sih kita perlu belajar lapuk dan segar? Sekarang saatnya menggunakan itu. Ya. Jadi menggunakan definisi lapuk dan segar tadi, kemudian kita gunakan pendekatan dari data satelit, jadi teknologi ini sebetulnya lebih menguatkan apa yang kalian temukan di lapangan. Kalau data lapangan kalian bagus ini dalam definisi, bukan berarti bahwa nemu lipatan ada drag fall-nya. Nah, itu sesuatu yang sempurna ya. Jadi kalau melihat drag fall yang sempurna kan di kalau di Karangsambung ataupun di Kyoto misalkan ya, itu yang semua. Tapi yang kalian itu kan dari interpretasi ya. Dari interpretasi itu kan kalian tahu bahwa kalau mengalami drag fall dia akan mudah lebih lapuk ya dibandingkan dengan yang tidak mengalami, kira-kira begitu. Nah poin itu kan kalian sudah pahami, artinya tidak harus menemukan sesuatu yang sempurna untuk menyempurnakan
untuk mengambil kesimpulan, tetapi dari indikator-indikator yang dipelajari itulah yang kemudian digunakan sebagai dasar di dalam model itu sendiri. Ya. Oke, jadi ini kemudian kira-kira seperti itu ya. Jadi dari gambaran tadi, ini kan nanti kan kalian bisa di sini dapat sampel, di sini dapat sampel, di sini dapat sampel. Ini kan contohnya ya. Pemetaan ini kan daerah yang landainya. Terus naik ke sini dapat juga sampel. Itu apa? Deskripsi litologi tadi nanti akan digunakan untuk membuat model ya, seperti ini. Oke. Nah, next-nya. Oke. Ini juga yang kemudian oke. Jadi ini saya mengambil contoh saja ya. Ini kan teorinya ya. Biasanya gini, biasanya kan kalau kalian membuat riset tentang longsor, itu selalu mengambil Farnes. Farnes ada gambar-gambarnya itu kan, ini menurut Farnes Pak, gitu-gitu. Oke, that's fine. Nah sekarang kita turunkan ya menjadi lebih detail. Caranya adalah ini kan yang dari gambar yang Farnes ya, ada pole, ada topless, ada rotasional, translasional gitu ya, dan seterusnya ya. Tapi dalam pemahaman saya ya, kalian tuh belum menggunakan ini secara lebih baik. Jadi ini saya menjelaskan dari teori ya, dari teori untuk kemudian menjadi model ya. Jadi model masa akan dibuat mereka begitu. Nah, ini saya sampaikan tadi. Jadi menurut Farnes yang dibaca itu dari mana dulu? Yang kalian temukan pertama kali di lapangan itu adalah type of materialnya kan, ya kan? Kalian ketemu di lapangan. Pertama gunakannya, saya menemukan batuan dasarnya. Ketemu atau enggak gitu. Jadi kalau longsor terjadi pada batuan dasar, maka dia bisa sifatnya rock fall, rock topal, dari rock semua. Atau yang kedua, kita bicara ketemu di tanahnya, engineering soil-nya tadi itu, ya. Kemudian apakah kasar dan apakah dia halus, ya. Kasar dan halus. Ini kan caranya simple, ya. Kalau kalian mengambil sampel yang tempat komponen tadi, ya, bawa ke lab, analisa saringan, itu kan di mata kuliah mekanika tanah biasanya Bu Awi memberikan gambaran kurva yang kurva S itu. Yang ini clay, yang ini sand kan, berapa persen itu kan di situ kan keluar namanya sandy silt ya, itu kan. Atau saya lihat juga ada yang menggunakan Atterberg limit sama direct share ya. Nah ini kan untuk menentukan Atterberg limit ini itu kan dari ukuran butir sebetulnya. Jadi kalian ambil sampelnya, kalian bawa ke lab sehingga paling tidak punya dua tipe ya. Apakah dia dominan kasar atau dia dominan halus ya. Nah ini jadi sekarang saya berharap di kalian yang mau longsor tadi, untuk yang riset lain tolong temukan juga Pak poin di sini ya. Cari juga ya poin yang ini ya, poin yang misalkan kalau mau bicara ini kan sebetulnya klasifikasi ya. Klasifikasi longsornya ada klasifikasi longsor menurut Farnes berdasarkan tipe pergerakan. Kalau nanti misalkan saya lagi coba ingat waktu itu angkatan 2014, dia menggunakan provenance dan dia menggunakan diagenesa, itu juga ada klasifikasinya ya. Ada klasifikasinya. Apa klasifikasinya juga itu. Nah, itu yang diharapkan di dalam mid-test itu pengganti dari saya itu keluar klasifikasi seperti ini ya. Jadi karena dari sini ya sebetulnya ini kan ini bisa dilihat di Raurel 1996 dari materialnya. Ini kan pengamatan. Jadi ini Pak, ini rock. Kalau rock itu maka apakah dia hard rock ataupun soft rock. Ya, kemudian ini garis yang berikutnya adalah apakah ada struktur yang cukup intens atau tidak. Kemudian kalau tanah, saya bicara saturatid, unsaturated. Kira-kira seperti itu. Kemudian di situ kan kalau saturated dia tuh fine sand. Dari sini, dari tipenya tadi, kalau dia kasar, ini halus.
Ini kan udah, ini hanya bicara debrisnya ya, debrisnya tadi. Kemudian Farnes lebih menjelaskan lagi ke dalam tipe gerakan tanahnya ya, ke dalam tipe gerakan tanahnya. Oke. Jadi ingat saya minggu lalu mengajar di kelas di kampus ITB Cirebon, Rabu lalu, itu mereka bertanya, Pak, untuk pengembangan wilayah kami kan fakta yang dihasilkan dia kan tidak membuat peta longsoran ya. Saya juga diminta mengajar mata kuliah aspek longsoran di dalam perencanaan. Ya, yang digunakan oleh si perencana itu, dia hanya di dalam peta yang kita hasilkan, para perencana itu hanya memerlukan informasi mengenai mana zonasi longsorannya. Tapi kalau nanti kita mau bridging ke teknik sipil, maka dia akan sangat memerlukan informasi ini. Hubungannya dengan apa? Dengan penanggulangannya. Jadi kalau dia ketemu di earth flow yang sifatnya tanah, sifatnya cair, dia tidak mungkin menggunakan rock box, ya. Karena apa? Ya, rock box itu yang bentuknya kayak paku, dipaku kayak gitu. Kalau batuan dipaku ya menahan pada, tapi kalau tanah tetap aja dia akan mengalami yang kalian bayangkan itu, yang satu itu kue lapis, yang satu bubur. Nah, itu kan kira-kira itu yang diperlukan teman-teman sipil pada saat untuk membangun infrastrukturnya. Kalau memang dia sudah earth flow, maka bentuknya bubur, nggak mungkin gitu kita tahan dalam bentuk posisi rock ball. Tapi kalau kue lapis biar tidak mengglosor, ya kita pasang aja paku-paku yang disebut dengan rock ball, kira-kira itu. Jadi informasi detail ini itu diperlukan untuk teman-teman di teknik sipil. Nah, demikian juga pada saat kalian membuat modelnya nanti. Jadi kalau diturunkan secara lebih detail ya, detailnya tadi itu, maka kita banyak bicara di poin di sini sebetulnya di geologi itu ya. Nah, dari mana kita bisa membuat displacement seperti ini ya? Ya, itu tadi ya. Salah satu dosen teknik sipil yang banyak mengembangkan model post failure sama reaktivitas, Ardi Arsad ya, dosen sipil Unhas. Saya beberapa kali dengan dia, karena dia tuh background-nya sama dengan saya di geologi. Jadi dia lebih banyak melihat kepada apakah dia post failure atau reactivation. Poinnya adalah kalau misalkan pertama kali kita membuat model pemotongan lereng yang tadi, ini kita sudah bicara direction. Kita sudah bicara direction, kita sudah bicara spatial variability-nya, bahwa yang mana yang dia produk dari longsoran yang pertama, atau dia merupakan produk dari reaktivasi ya. Jadi nanti kita bicara lagi, apakah yang penyebab terbesarnya itu adalah hujan, atau memang dia akibat dari patahan ya, ataupun reaktivasi dari sesar tadi itu. Nah, tapi kan yang diukur dari sesar bukan sesarnya, tetapi aspek kegempaannya. Maka kemudian muncullah istilah pendekatan seismotektonik ataupun morfotektonik yang banyak kita gunakan. Jadi kalau kita mau lihat longsor dari aspek kegempaan, maka dari tahap pertama adalah kita bicara reactivation. Kenapa di situ? Ini juga yang ingin saya upgrade ketika kita bicara. Ini ada garis sesar, Pak, katanya. Ini ada garis sesar. Kemudian menerjemahkan si garis sesar ini berpeluang menjadi longsor, maka harus diterjemahkan dalam bentuk peta morfotektonik atau di seismotektonik. Nah, ini pun bisa jadi bagian riset dari kalian. Jadi bagaimana informasi yang garis tadi itu, jadi parameternya kembali nambah tadi. Jadi kalau bukan garis sesarnya, karena sesar itu tidak berarti apa-apa. Dia hanya sebuah garis. Ya, hanya sebuah garis. Harus kita terjemahkan menjadi berbunyi ketika potensi si garis sesar tersebut mengalami reaktivasi, kan itu. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa sesar tersebut akan mengalami reaktivasi? Itu adalah dengan pendekatan seismotektonik. Jadi kajian longsor sendiri, misalkan saya nggak tahu kemarin itu 2018 tuh Fadli ingin memetakan seismotektonik di kampungnya, cuman sekarang dia dapat TA di perusahaan batubara, jadi kayaknya nggak jadi. Itu sudah sempat mengumpulkan waktu itu.
Jadi informasi seismotektonik ini dan beberapa daerah yang pernah mengalami kegempaan cukup intens itu sudah ada peta seismotektoniknya. Kemarin juga bimbingan saya siapa namanya Fadil ingin melihat likuifaksi. Saya bilang sebentar dulu, likuifaksi itu ada sifat tanahnya. Nah, untuk menentukan itu maka diambil dulu atau base limitnya. Jadi baca dulu tentang likuifaksi, dapatlah tentang likuifaksi bahwa suatu litologi yang sudah mengalami pelapukan akan mengalami likuifaksi dengan parameter ABCD. Ambil sampel tanahnya, dicek, oh ternyata nggak mungkin likuifaksi karena dari seperti yang tadi ini, seperti teori yang di atas ya. Nah dari teori ini nggak ada yang memenuhi gitu. Jadi kalau mengalami likuifaksi kalau materinya ABCD, jadi sama. Likuifaksi itu materinya apa saja. Nah itu yang saya bilang tadi di dalam riset yang akan kamu buat itu sudah menemukan informasi paling tidak dasar-dasar ini. Jadi silahkan mulai dikumpulkan, dipikirkan. Oh saya ini mau tertariknya dengan ABCD atau dengan DFGH, fine, silahkan saja. Dan yang saya baca, yang sana itu bukan berarti nanti yang dapat yang temanya tentang longsor dapat bagus, enggak. Yang saya lihat adalah tadi pertama datanya, pertama adalah latar belakangnya. Latar belakang itu menunjukkan seberapa banyak rujukan yang mau baca. Itu. Yang kedua, metodenya tadi. Apakah metode yang dipilih tersebut bisa menjawab? Itu. Kemudian yang ketiga rujukannya. Ya. Rujukannya itu kira-kira dari mana sumbernya? Ya kalau biasanya kalian ini kan males membaca yang berbahasa Inggris kira-kira begitu ya. Kemudian carilah rujukan-rujukan yang berbahasa Indonesia yang somehow kadang-kadang tidak jelas gitu ya sumbernya. Gitu. Oke, ada waktu 3 menit sebelum janji saya sampai 2.30 ya karena tadi kita mulai 15 menit lebih lambat. Ada yang nanya dari tugas yang kemarin ya. Jadi itu ya kekurangannya tolong diperbaiki ya. Dan nanti itu akan menjadi pengganti UTS dari saya. Kapan mengumpulkannya nanti saya dulu berkoordinasi dengan Bang Ugi. Tapi untuk minggu depan biar jadwalnya tidak karena dari jadwal kuliah ini kita harus pas kali hanya 16 kali pertemuan maksimum. Sementara kan ada puasa, potong nanti libur Lebaran kan. Yaitu ada libur Lebaran itu pasti satu minggu itu di total itu kita hanya tinggal 14 kali pertemuan. Makanya kalau minggu depan kita mid test seperti yang kemarin itu akan berkurang waktunya. Kasihan Bang Ugi harus mengambil beberapa ini. Oke, ada yang tanya dulu ya, itu diperbaiki sebagai nanti bentuknya sebagai pengganti UTS. Oke, kalau tidak ada, perjanjian saya karena ini kuliah terakhir dari saya, kita foto bersama dulu ya. Mana nih? Saya sambil mau lihat ya. Ini ada 26 orang, siapa yang belum mengumpulkan tugasnya mid-testnya ya. Jadi usahakan semua tugasnya terisi ya. Karena kemarin yang geostatistik masih ada 3 orang yang belum ikut mid-test ya. Dan yang maksudnya belum mengumpulkan mid-testnya. Kemudian yang kuis ini baru 26 orang, berarti ada 24 orang yang belum mengumpulkan ya. Silahkan diinikan. Ya, meskipun saya diskusi dengan dosen lain juga, nama-nama itu memang nggak pernah muncul di kuliah gitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, mana yang lain? Coba dinyalakan dulu kameranya, kita foto dulu. Ini tadi, oke. Farhan, mana Farhan? Farhan, Silvi, Arif, Yosa, siapa lagi yang belum muncul? Mardiah Adana, saya nggak tahu yang mana. Farhan?
Yosa belum, tinggal 2 lagi. Farhan sama Yosa yang belum on kamera. Oh, Yosa lagi nggak ada. Oke. Oh, tadi ada yang 2 orang ya? Siapa tadi? Dava sama siapa tadi? Oh, nggak ada ya? Siapa tadi? Dava sama siapa tadi? Oke. Oh, ini Hanif di lab apa tuh Hanif? Apa itu? Yosa anu muncul dulu. Oke. Udah ya? Ada lagi? 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Mau kayak bebas boleh lah. 1, 2, 3. Oke, kayaknya siapa namanya Gilang lagi di studionya Deddy Corbuzier. Kalau saya ada nih beneran, ada podcast. Oke, ya itu jadi